Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, perkenalkan nama saya Niken Raninastiti, NRP 20412111035 dari Departemen Teknik Kimia Industri. Di sini, saya akan menjelaskan tentang AKU dan SRK selama 4 tahun perkuliahan di ITS. Sebelumnya, apa sih AKU dan SRK itu? AKU, A untuk ambisi, yaitu keinginan yang besar untuk mencapai atau memperoleh sesuatu. K untuk kenyataan, yaitu hal yang nyata dan benar-benar ada. U untuk usaha, yaitu keinginan dengan menggerakkan tenaga dan pikiran untuk mencapai sesuatu. SRK, S untuk sasaran, yaitu sesuatu yang menjadi tujuan yang diwujudkan secara konkret dan periode waktu yang spesifik. R untuk resiko, yaitu suatu akibat yang tidak menyenangkan dari suatu tindakan. K untuk konsekuensi, yaitu akibat dari suatu perbuatan yang berupa hasil yang didapatkan. Yuk lihat pembahasan berikutnya. Pertama-tama di sini saya membuat perumusan ambisi. Selama 4 tahun perkuliahan di ITS, saya memiliki ambisi untuk menjadi mahasiswa berprestasi, kemudian memiliki IPK lebih dari 3,5, mengikuti studi exchange ke luar negeri, dan tentunya lulus cum laude. Setelah membuat perumusan ambisi, di sini saya membreakdown ambisi menjadi sebuah sasaran. Pada tahun pertama, sasaran saya yaitu mendapat IP semester lebih dari 3,0 dan aktif dalam kegiatan UKM maupun pelatihan. Di tahun kedua, sasaran saya yaitu mendapat IP semester lebih dari 3,3, aktif mengikuti organisasi maupun kepanitiaan, dan memiliki nilai TOEFL lebih dari 500. Pada tahun ketiga, sasaran saya yaitu mendapat IP semester lebih dari 3,5, menjadi staf utama dalam organisasi yang diikuti, mengikuti studi exchange ke luar negeri, dan mendapat beasiswa. Di tahun keempat, sasaran saya yaitu mendapat IPK 4,0, kemudian lulus cum laude, dan magang di perusahaan besar atau BUMN. Setelah itu, saya membuat sebuah analisis kenyataan dengan metode SWOT. Yang pertama ada strength atau kekuatan. Kekuatan saya yaitu saya memiliki sifat perfeksionis, religius, ambisius, dan tekun. Yang kedua ada weakness atau kelemahan. Kelemahan saya yaitu kurangnya pengetahuan yang luas, nilai TOEFL yang rendah, tidak percaya diri, dan kurang konsisten. Yang ketiga ada opportunity atau peluang. Di sini saya bisa mengikuti organisasi kampus sebagai wadah untuk mengembangkan diri, mengikuti program studi exchange yang diadakan kampus, dan menjalin relasi sebanyak-banyaknya. Yang keempat ada threat atau ancaman. Ancaman saya yaitu kesalahan pada diri sendiri, kemudian pandangan orang lain terhadap diri sendiri, dan tidak ada perkembangan pada diri sendiri. Untuk mencapai target dan tujuan, saya memerlukan usaha, belajar lebih giat dengan menambah waktu belajar, meluangkan waktu untuk mempelajari bahasa asing, mencari informasi sebanyak-banyaknya tentang tujuan yang ingin dicapai, dan memanfaatkan waktu sebaik-baiknya untuk mencapai tujuan. Kemudian, saya harus membuat analisis resiko yang harus saya hadapi. Yang pertama, berkurangnya waktu istirahat karena banyaknya tugas yang harus dikerjakan. Yang kedua, mudah lelah karena aktivitas yang padat. Yang ketiga, mudah stres karena banyaknya hal yang harus dilakukan. Yang keempat, berkurangnya waktu untuk berkumpul bersama keluarga dan teman. Dan yang terakhir, mudah sakit karena pola makan tidak teratur dan kurangnya waktu istirahat. Nah, untuk mengantisipasi resiko tersebut, ada beberapa hal yang harus saya lakukan. Yang pertama, dengan membuat jadwal kegiatan sesuai kepentingan. Yang kedua, mengatur waktu untuk menyelesaikan tugas sesuai deadline yang ditentukan. Yang ketiga, tetap menjaga kesehatan dengan mengatur waktu istirahat, pola makan, dan tidur yang teratur. Dan yang terakhir, menyempatkan waktu untuk berkumpul bersama keluarga atau teman. Untuk mencapai suatu tujuan atau ambisi saya, ada beberapa konsekuensi yang harus saya hadapi. Apabila saya berhasil, saya akan memberikan reward kepada diri sendiri dan terus mengembangkan apa yang sudah saya capai. Dan apabila saya gagal, saya harus menerima sebuah kegagalan serta terbuangnya waktu.
Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.